Ya mungkin kita akan langsung melihat ya jawabannya ke drafting pace yang memang sudah ready juga di mana Indonesia tim kini berada di area first pick-nya dan nggak tahu kenapa ya Indonesia ini selalu akan menutup chips. Ini akan selalu menjadi pattern dari Indonesian team. Iya, dan itu udah kita lihat dari hari pertama kemarin, dimana memang Indonesia selalu mengantisipasi ke arah chipnya ya. Karena mungkin ya mereka sadar bahwa ya chip ini akan menjadi satu batu sandungan juga dengan pola permainan yang mereka biasa bawakan. Terutama dengan adanya dua signature hero yang selalu dihilangkan oleh tim lawannya. Biasanya ada Chow dan juga Matilda yang memang fokusnya adalah untuk mengantisipasi pergerakan dari Vivian. Masalahnya memang untuk timnas Indonesia bukan one lady army, jadi bukan hanya tentang Vivian aja, tapi semua playernya ini memiliki sosok satu hero yang memang benar-benar power banget, atau bahkan lebih dari satu hero bisa dibilang. Contohnya kayak beberapa assassin dari Vival dan juga Chell dengan beberapa signature di area goldnya cukup menjadi resiko yang cukup tinggi ya kalau misalnya sampai mereka memang menghilangkan hero-hero yang bisa dibilang power ke arah timnas Indonesia, tapi ternyata justru malah itu ngebuka potensi hero lain di-pick oleh player lainnya. Dan kali ini memang kalau kita bahas untuk fase banning, ada Alpha dan juga Chip dari Indonesia, sementara dari timnas Vietnam terlihat ada Suyo dan juga Jushin. Lagi-lagi Jushin nggak pernah terlihat sama sekali ya di Asian Esports Game ya. Cukup jarang, mungkin hanya 1-2 game aja. Dan Matildanya kali ini yang diantisipasi oleh timnas Indonesia. Memang merupakan hero power juga dari Vivian, tapi sepertinya mereka akan kembali menggunakan Chow untuk Vivian atau hero-hero yang punya momentum seperti Tigreal ataupun hero-hero lainnya yang memang bisa memberikan waktu tambahan untuk bisa memberikan pick off ke arah timnas dari Vietnam. Dan ternyata ada Hayabusa sebagai salah satu respect band lagi juga ke arah Vival. Sementara kali ini pick pertama apakah Kadita yang sudah terlihat nih Cibi, atau mau coba yang lain dulu karena masih banyak banget loh. Ini ada Khalid, ada Poveus, Hylos, Gatot Kaca yang bisa saja menjadi villain hero utama juga. Tapi apakah Kadita semahal itu nih di tangan teman-teman dari Indonesia, Cibi? Melihat tadi Kadita yang masuk ke bagian dari band, ya mungkin aja ya, tapi ternyata ya itu dia Hylos yang tadi sempat di-mention juga, kayaknya menjadi pilihan nih dari timnas Indonesia, karena ya mungkin mereka bakal coba untuk mainin ke area power upgrade dulu ya, ada Hylos yang di-take over nih dari teman-teman Indo kita. Dan jawaban setelah melihat adanya satu hero tersebut, Vietnam tim mereka mau coba untuk mengarah ke area mana kan ini? Karena udah ada Shadow Vicaria Loi dan Hilda yang tadi di game pertama masuk ke layar band kedua, ini juga udah di Shadow Pick. Apakah permainan early agresif yang dibawakan oleh tim Indonesia bakal dibalikin? Karena kini kita lihat Hilda di tangan mereka. Dan ternyata kali ini prioritasnya nggak mengarah ke area mid lane dulu ya. One justru yang akan coba untuk dimainkan nih ya, mengingat mereka butuh perolehan poin. Kupikir ini mungkin bisa jadi power strat dan poking dari segi power hero ya yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari timnas Vietnam. Iya, tapi menarik nih dengan membuka one di atas loh. Ini pick kedua, pick yang cukup mahal juga untuk mengambil one di awal untuk Vietnam, sehingga nantinya ya teman-teman dari timnas Indonesia bisa untuk mengantisipasi one tersebut. Memang dari sini terlihat jelas bahwa pick one adalah untuk bisa nantinya makan hero-hero depan seperti Hylos yang diamankan sebagai pick pertama dari teman-teman Indonesia kita. Tapi ya jawaban seperti apa yang akan menjadi jelas di sini karena terlihat udah ada Jauhead dan juga Herit ya. Dari segi power hero, Herit akan punya daya dobrak lebih besar dibandingkan dengan One terutama untuk di laning phase-nya. Power dari Herit dengan magical damage-nya juga akan membuat One cukup struggle harusnya untuk di awal-awal selama Inspire-nya nggak available dari One. Dan yang cukup unik adalah nggak ada lagi Chow di sini. Vivian lebih fokus untuk mengambil Jauhead, di mana Jauhead memang lebih pasti dibandingkan dengan Chow dari segi pick off-nya. Dan itu pun mengantisipasi adanya pick Jauhead One dari anak-anak Vietnam. Dan sekarang jawaban yang paling tepat memang diambil adalah X-Borg. Yang kita tahu sendiri notabene-nya X-Borg adalah hero yang memiliki Viraga Armor. Dia bisa untuk menghindar nanti dari pick off yang dibawakan oleh Jauhead-nya Vivian, ataupun untuk bermain di area high ground ya udah ada X-Borg semakin aman lagi gitu untuk timnas Vietnam bermain di mid to the late game. Terlihat memang ada Kadita yang masuk kembali ke dalam fase banning keempat dari anak-anak Vietnam. Tapi Indonesia, para serikandi kita mempersiapkan apa nih untuk banning keempatnya?
Coach Casey seperti sudah sadar bahwa ini masih ada beberapa mid lane yang akan merepotkan nanti karena Jawhead. Kemungkinan besar ya, ini ada 1 atau 2 hero yang bisa dihilangkan dari mid lane-nya Vietnam nih, CP. Dua-duanya sama-sama coba untuk nargetin persempit opsi mid lane ya. Kaditanya ditutup untuk sini, dan ya sesuai dengan dugaan juga di sini ada Vexana yang kemudian ditutup oleh teman-teman dari Indo. Wise banget sih. Mereka mempersempit dan mengurangi kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa terjadi ya di perebutan objektif netral. Vexana ini bakal ganggu banget ke area Jawhead sebetulnya dengan Eternal Guard-nya. Ini akan ngasih terbalansi target yang menyulitkan Vivian dengan Unstoppable Force-nya. Dan pilihan selanjutnya justru mengarah ke area hero-nya Fumi yang mungkin disadari kemungkinan besar bisa diambil. Lagi-lagi ya, karena Fumi dikasih Khalid sih emang bener-bener bakal pecah banget sih untuk early rotasinya, pemanfaatan laning manajemennya juga. Dan ya, satu hero terakhir nih dari timnas Indonesia, Aurora kah yang menjadi pilihan selanjutnya, atau masih di series mid lane yang untuk karya Power Cecilian mungkin yang emang di sepanjang Asian Esports Game ini juga kerap kali di respect sebetulnya ya kalau ngomongin mid lane tipikal high ground kayak Cecilian gini. Iya, cuman aku masih bingung sih dengan banning kelima dari timnas Vietnam ya. Dengan adanya Jawhead dan juga Hylos, kemungkinan besar Jawheadnya akan ada di roam dan Hylosnya akan digunakan oleh Fumi Echo gitu. Memang sempat muncul Jawhead jungle, cuman aku belum melihat itu strategi dari timnas Indonesia. Dan ya banning ke arah Khalid, aku masih bertanya-tanya nih, ini Khalidnya kemungkinan emang diperkirakan akan muncul di tangan siapa gitu. Dan Faramis, oke, pilihan yang tepat juga untuk diantisipasi oleh teman-teman dari Indonesia, karena lagi-lagi mereka sadar bahwa dengan adanya Faramis ini one-one yang udah sulit ditangkap. Dia punya Needles in Flower juga untuk bisa menghindar dari efek sisi, dan dengan adanya Faramis tambahan nyawa untuk one-one akan membuat one-one semakin mudah lagi pastinya untuk bisa memecahkan weakness point dari timnas Indonesia. Dan Aurora ternyata jadi jawaban juga sebagai hero yang bisa mengantisipasi adanya pressure besar dari Jawhead terutama di awal-awal game. Yang terlihat di sini memang dijawab langsung dengan adanya Dairot. Wow, Vival dengan Dairotnya kah? Ini cukup menarik nih pastinya, karena ya dengan Hilda dan juga Xborg yang muncul dari Vietnam, Dairot udah ngejawab 2 hero tersebut. Bahkan kalau aku bisa bilang ya, jika Dairot ini build-nya hybrid, dia juga bisa untuk melumat nantinya one-one. Bahkan sebelum Morone bisa memecahkan weakness point gitu. Jadi benar-benar satu Spectre Step yang bisa digunakan oleh Dairot ini bisa untuk menghancurkan nantinya ya untuk physical armor yang dimiliki sama teman-teman dari timnas Vietnam. Dan ternyata ada Valentina di sana yang di shadow pick dan diambil kembali untuk seorang Cini. Dan ini dia ya, banyaknya hero-hero yang memang ultimate-nya cukup worth it untuk di copy dengan IMU. Dengan adanya Last Insanity enak banget pastinya untuk Vival bisa memberikan true damage juga nanti ke arah teman-teman dari timnas Vietnam. Dan jawaban apa nih untuk roam yang masih belum terlihat dari timnas Vietnam? Apakah mereka akan membawa support mungkin, atau mau coba main badan juga? Tapi kalau main badan ya berarti semakin banyak lagi nih makanan untuk Dairot yang dipilih oleh Vival, Cipi. Armor breaker ya ini ya Vival nih ya, dan ternyata pilihannya cukup berani dengan kembali membutuhkan satu hero badan lagi ya yang mungkin akan mereka utus ke area entah XP atau shifting ke area roamer, karena memang Hilda dan Ida dua hero fleksibel. Dan harusnya ini pick hero dari timnas Indonesia juga di nail pick banget sih ke area hero-hero tebal kayak gitu, karena kan tipikal dari Valentina juga ini jadi weakness point buat hero-hero yang close combat dengan dia punya Arcane Shade dan juga Shadow Strike. Ditambah lagi juga ya Vichel juga dia punya kemampuan akan hal tersebut ya dengan gocekan zaman for synchro vision-nya nanti di area landing. Ini jadi menarik sih sebetulnya dari segi pilihan hero yang diamankan oleh timnas Vietnam. Apakah dengan komposisi hero mereka, power hero juga aku rasa ini mampu untuk mencuri 1 poin. Aku percaya diri timnas Indonesia bisa ngambil 1 poin lagi atas Vietnam di game yang kedua. Ya, dan here we go. Kita akan menyaksikan match pertama game kedua. Timnas Indonesia versus Timnas Vietnam. Dengan match point di tangan Indonesia, sepertinya mereka masih siap banget nih untuk mendapatkan kemenangan juga di game yang kedua. Dari komposisi hero yang memang cukup unik ada di Dairot,
yang kita udah jarang lihat banget Dairet sebagai jungler. Tapi untuk di game kali ini memang Dairet adalah jadi jawaban juga. Lihat gimana burst dari Dairet yang dikeluarkan oleh Vival, membuat Shieru mau nggak mau terpaksa harus menggunakan flickernya. Tapi Vivian memang agak sedikit terjebak tadi ya di dalam keributan di area mid lane river sana. Satu Little Wanderer yang diamankan untuk Vival memang menunjang juga untuk bisa take over ke arah satu Fire Beetle di bagian atas. Tapi somehow Chini berhasil di trigger flickernya dan berhasil dieksekusi. First blood dari Sa didapatkan karena Chini yang tadi memaksakan satu minion terakhir agar nggak ada minion yang hilang dari area mid lane, JB. Iya, itu dia modal awal nih untuk timnas Vietnam ya, dengan adanya flicker offensive di 1v1 situation 2 mid lane kali ini. Dan masih ada Pride of Ice nih untuk cadangan defensif dari Sa yang nantinya kemungkinan akan coba untuk melakukan setup ya di area objektif turtle-nya, karena ini juga ada Soul of Fighter. Ditambah lagi di sini si Peru udah mulai coba untuk di all in nampaknya Shieru dengan adanya satu ejector smart missile yang aktif membuat satu poin eliminasi kembali ditorekan oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Dan harusnya setup di mereka di area turtle juga bakal enak banget karena Vival juga udah mulai membuka karya objektif tersebut dan nggak akan ada kontestasi harusnya untuk turtle yang pertama. Iya, dan yang tadi kita bahas ya, lagi-lagi kalau ngebuka badan untuk timnas Vietnam, terutama untuk di pick terakhirnya Kara Idit ya, ini bakal jadi santapan untuk Vivian juga sih. Satu ejector yang dia keluarkan itu bisa ngebuat nantinya mispositioning untuk teman-teman dari timnas Vietnam. Bahkan terlihat juga dari segi XP Watch, teman-teman itu di bagian tengah, Vivian memang terkena damage yang cukup masif. Tapi Shieru lagi-lagi ejector yang menjadi mimpi buruk untuk para frontrunner timnas Vietnam. Mereka nggak bisa menghindar dari kombinasi yang dikeluarkan dari Vivian dan juga Vival ya. Satu ejector, satu nyawa melayang, Cipi. Ya, selalu bisa menjadi santapan buat teman-teman dari timnas Indonesia nih nampaknya. Untuk Shieru yang kupikir ini 2 kali terpick off juga pasti nggak akan mudah nih next step-nya buat Shieru bisa maksimalin ke area power defense-nya. Tapi we'll see, karena mereka juga udah mulai coba untuk mengarah ke area Daisy yang pastinya mereka aware banget nih akan rotasi yang seperti udah kita lihat juga 3 bahkan move dari Indonesia tim mengarah ke area Daisy. Follow up lagi dengan adanya satu buah Primal Ward yang aktif terlalu dini sehingga damage-nya belum bisa maksimal masuk ke pemain-pemain dari timnas Indonesia, walaupun ledakan maut dari Kauku TK mampu untuk menumbangkan karya sosok Vivian, tapi nampaknya tidak berhenti sampai di situ karena Frigid Glacier membuka nyawa dari sosok Chini yang lalu menyusul serang Vivian. 2 pemain hilang untuk nothing. Nampaknya Shieru kali ini masih bisa bertahan berkat bantuan dari teman-temannya. Dan lihat bagaimana Casey ini juga udah mulai masuk ke area depan dan bahkan ikut karya lini pertahanan tim fight yang dimiliki oleh timnas Vietnam yang membuat akhirnya Fumi Eko main babak belur dan harusnya 3 player in total yang harus tumbang untuk tidak ada pertukaran yang harus dialami oleh timnas Indonesia kali ini. Ya, memang tadi kita lihat ya beberapa miss dari movement yang dilakukan oleh timnas Indonesia membuat mereka dihukum habis-habisan oleh Vietnam. Lagi-lagi berhadapan dengan 1-1, apabila selama masih ada 1-1, para frontrunner nggak bakal cukup aman, Sah. Di sisi lain, tertrigger flickernya. Flicker onward shatter dikeluarkan, Vival yang menjadi target dan kali ini follow up yang begitu cepat dari Last Insanity membuat Vival tereksekusi. Sini di sisi lain, mengejar ke resah. Wall of Fighters dikeluarkan, Fumi Eko pun memegangi kakinya. Ada pertukaran 1-1, tapi belum ada lagi follow up damage yang bisa dilakukan juga oleh timnas Indonesia di area river sana. Datangnya Vivian membuat semua member dari Vietnam dipaksa untuk mundur. Revitalize memang diaktifkan, tapi unstoppable force dari Vivian yang membuahkan 1 poin kill tambahan secara timnas Indonesia. Turtle yang kedua kali ini akan dipegang oleh mereka, tapi belum sepertinya untuk Vietnam melepaskan semuanya karena mereka mencari tujuan lain. Memang di bagian area orange buff terlihat juga satu objektif yang dituju oleh Kauku TK ya, dibandingkan dengan dia harus struggle lagi menuju ke arah turtle yang kedua. Karena setup dari timnas Indonesia dengan 4 player tadi benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu di turtle yang kedua. Top lane cukup aman untuk Shell. 1v1 dengan Daisy yang sejauh ini item pertama menuju ke arah Melvic Gun memang akan mempersulit lagi 1-1 untuk bisa ditangkap oleh timnas Indonesia. Tapi no worries, selama dalam kondisi yang baik, kita lihat Shell masih leading 500 gold di atas dari Daisy, CB. Berkat perlawanan yang dilakukan oleh teman-teman dari timnas Indonesia,
Dan tadi sempat menjawab juga ya, Shiro bakalan nggak mudah nih stepnya, tapi dijawab dengan adanya stake team fight yang ternyata sempat memberikan perlawanan yang cukup sengit. Tapi dibalas lagi nih dengan adanya peluang yang bisa diamankan oleh timnas Indonesia untuk menjegal sosok Chelsea di seperjalanan rotasinya yang ngebuat akhirnya Chelsea tumbang untuk nothing dan timnas Indonesia juga nggak buru-buru ya, harusnya ada kekosongan dan udah masuk menit ke-6 juga teman-teman dari Indonesia bisa mengutus Vival untuk bisa mainin karya lainnya juga ya, Warming, sedangkan Sanal ini sudah mulai diincar oleh pemain-pemain dari timnas Indonesia. Sieru bahkan tidak bisa berbuat banyak selain menahan damage yang diberikan oleh Cini dan bahkan tewas begitu saja. Dan benar saja di mana Batam Mutarat berhasil dihancurkan. Milocel berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan di 1v2 situationnya, tapi keadaan cukup krusial membuat akhirnya Cel tumbang. Dan pela bantuan datang tidak pada waktunya yang membuat Daisy masih bisa bertahan. Yap, memang ada Vivian, Unstoppable Force Flicker, dan Vivian berhasil mendapatkan Daisy target termal akhirnya di pick up untuk pertama kalinya timnas Indonesia. Dan gak hanya itu, masih ada keuntungan lain yang mereka dapatkan dengan satu objektif struktur bangunan di atas dan di bawah, membuat keuntungan berlipat ganda untuk Indonesia. Kali ini di turtle yang ketiga, kemungkinan besar memang Vietnam akan melakukan kontesnya. Rotasi dari 4 player dari Vietnam ini akan menuju ke arah river dan terbukti mereka udah siap juga nih untuk 3v5 bahkan bisa dibilang, karena player-player Indonesia semuanya berada di area river dan ini akan cukup berbahaya pastinya untuk timnas Vietnam. Terlihat Sieru mencoba untuk onward shatter, Prabowo diaktifkan dan memang Fumieko tereliminasi. Daisy pun join in 4 melawan 5. Mampukah timnas Indonesia mempertahankan turtle yang ketiga ini? Dipaksa mundur dengan conceal. Tapi Chel mencari celah untuk masuk ke lini belakang. Memang ada Sherry yang kehilangan cukup baik HP ditabrakan dengan Unstoppable Force. Bridge 3 Sherry diaktifkan. Chel memang dikejar, tapi sah. Masih the Pride of Fight. Kali ini Chel yang malah tertukarkan dengan Shah. Tapi lihat gimana Chelsea yang menjadi bulan-bulanan yang tersisa di area purple buff, mengingat damage burst berhasil diberikan oleh Vival yang membuat Daisy tumbang untuk 2 kalinya, CB. Tidak begitu worth it ya. Turtle memang berhasil di-secure di shot downnya Chow juga di area river, membuat adanya keuntungan untuk timnas Vietnam. Tapi balasan dari Indonesia ini berlipat ganda. 2 pemain bahkan tadi tumbang, ditambah lagi the power of Cini ya, yang membuat akhirnya pergerakan rotasi ke area another objektifnya juga cepat banget tadi. Ada objektif di plane turret yang hilang, dan purple buff juga yang berhasil di-secure oleh Vival, yang ngebuat akhirnya keuntungan dari Vietnam kembali dipupuk lagi dengan adanya setup objektif konstan untuk timnas Indonesia. Dan bicara soal item, ada satu item untuk Trinity-nya dengan adanya Holy Crystal sedang dirakit harusnya oleh seorang Chel. Dan 3 tough boots yang diamankan ini juga jadi jawaban untuk nge-reduce sisi power yang dihasilkan oleh timnas Vietnam. Yang dimana PR mereka mungkin ini ada di Kaukuteka ya, yang dimana udah lumayan dapetin power spike dari side itemnya juga nih. Ada high grade item dari Brute Force dan juga War X, dan sejauh ini tabungan terbesar ada di tangan Kaukuteka. Mungkin ini jadi satu-satunya jalan yang untuk bisa kembali nge-leading dengan pick off Kaukutekanya untuk di menit-menit selanjutnya dari sub team fight. Iya, masalahnya memang kalau kita ngomongin menit ke-9 ya, ini udah mulai masuk ke mid game di mana beberapa item dari Kaukuteka udah selesai juga di build gitu. Wow, ada inisiasi di bagian atas sana dengan membuka ejector. Kembali terlihat Cini memang ditangkap, tapi Cini pun gak bisa untuk escape, tershot dan sudah Cini seorang diri. Dengan momentum yang begitu cepat diciptakan oleh timnas Vietnam, mereka bakal kuat banget bermain di dalam area high ground. Mengingat dengan membawa Aurora, 1-1 bahkan hingga X-Borg yang memang notabene-nya main di dalam area pertahanan, mereka akan jauh diuntungkan. Dengan fire missiles dan juga momen dari beberapa efek sisi yang bisa mempermudah Daisy memecahkan weakness point dari Indonesia, itu sih yang bakal jadi PR banget ketika timnas dari Indonesia belum berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin di Lord pertama ini. Lord memang coba untuk dikontes, tapi jangan lupakan perbedaan 2000 gold ini nggak jadi permasalahan yang besar untuk Vietnam bisa memenangkan Lordnya juga. Jadi harus aware banget sama Indonesia, nggak boleh ada miss dari semua skill yang mereka miliki, terutama dari ejector dan juga Summon Force yang bisa saja itu menjadi momen titik balik untuk timnas Indonesia. Cini terdeteksi, dipaksakan mengeluarkan flicker,
Terpaksa dia pun harus menghindar menjauh dengan Arcane Shade-nya. Tapi Lord sekarang dipegang kendali oleh timnas Vietnam. Sepertinya bakal cukup sulit untuk Indonesia. Tapi Ciel mencoba dipukul mundur. Masih menunggu untuk timing yang tepat membuka Zaman Force. Habis itu strike. Wow, instant death karena Chelsea. Itu benar-benar nge-burst banget sih. Karena ya Spectre Step dan juga satu momentum dari Episode Strike yang langsung dikeluarkan, yang langsung membombardir juga Sierra. Di sisi lain dikejar oleh Fumi Eko. Belum sempat menggunakan Primal Wrath, dia pun tereksekusi. Dan kali ini timnas Indonesia lah yang muncul sebagai pemenang dari setup Lord yang pertama, Cipi. Ya, diawali dengan adanya tadi trigger ya di area bawah, tapi ternyata setelah Holy Crystal ditambah lagi damage masif yang terjadi ya melibatkan tim fight stick dari Indonesia ya antara Vival dan juga Vivian, serta Bumi Eko dengan coverage melalui Revitalization tadi yang membuat akhirnya teman-teman dari timnas Indonesia bisa memberikan distraction manis ke area timnas Vietnam. Lord berhasil mereka amankan dan harusnya ini akan menjadi advantage yang mahal karena lihat ini kan sudah mulai hancur. Synchro Vision yang dibuka oleh sosok Chel ini bahkan hampir menghabisi nyawa dari sosok Chelsea. Tapi untungnya Hilda bin Hilda yang masih bisa sustain dan mundur ke belakang sehingga harusnya timnas Vietnam nantinya akan berada di kondisi 5 pemain primanya untuk bisa melakukan defensive manuver ya. Oh, pasif bawah mulai ke trigger, dan kalau kita bicara soal high ground ya mungkin masih ada Daisy dan juga Saf. Jadi masih bisa jadi jawaban untuk defensif yang akan dibawakan juga nih oleh timnas Indonesia yang udah mainin ke area slow pushnya juga. Dan pastinya ini Parrot akan hancur lagi. Di area high groundnya akan seperti apa dari timnas Indonesia. Oke, dan memang ya kalau kita lihat ini baru ada Lord yang mendekat juga di bagian atas dengan gak ada pasif dari base turret, memudahkan harusnya Indonesia bisa untuk mendobrak pertahanan dari Vietnam. Mereka mencoba untuk mencari celah titik belakang di mana Daisy berada. Masalahnya memang Daisy bukan hero yang mudah untuk ditangkap dengan one-one-nya. Vival coba untuk dikejar, yap, hanya dipukul mundur aja. Dengan Lord yang pertama belum ada keuntungan yang masif yang diterima oleh Indonesia. Mereka harus bersiap untuk Super Wave Minion selanjutnya karena kali ini Super Wave Minion mendekat, membuka Glorious Pathway, tertangkap dengan efek freeze, Glacier Pathway dan juga benar-benar membuahkan satu momentum dengan ejector. Tapi Vivian yang berhasil mendapatkan Chelsea. Viva lagi-lagi mendobrak di bagian bawah seorang diri dan untungnya nggak ada Daisy di sana. Dengan satu momentum saja, Vival berhasil mendapatkan base turret di waktu yang bersamaan dengan dua lane-lane yang didorong oleh teman-teman dari timnas Indonesia. Kali ini harus berpuas sepertinya, nggak boleh terlalu memaksakan, nggak boleh terlalu overcommit karena baik lagi bicara masalah overcommit, ada one-one di sana yang siap membalas siapapun player Indonesia yang terlalu maju dengan weakness point yang dipecahkan dan crossbow of tank yang aktif. Itu bakal jadi PR banget nantinya buat timnas Indonesia apabila mereka masih memaksakan untuk memberikan pressure di area base dari Vietnam. Kali ini orange buff memang dituju, tapi aku TK yang terbalut immortality bakal aman banget sepertinya untuk bisa tetap mengambil orange buff-nya dan masuk ke zona mid to the late game, di mana menuju menit ke-15 di Lord yang kedua memang masih di menit 14. Tapi ini bakal jadi hal yang semakin sulit lagi untuk Indonesia, mengingat dengan membawa X-Borg dan juga one-one main di dalam area pertahanan, mereka nggak mudah untuk ditembus, CP. Iya, dan bicara soal Xbox juga, akhirnya dia udah dapetin power spike item selanjutnya ya, dengan adanya Immortality dan DHS Magic Blade yang mungkin bakal di-create ke area Rose Gold untuk Daisy-nya. Apakah ini akan cukup ya di waktu yang tepat juga nih untuk timnas Vietnam bisa memaksimalkan item-item selanjutnya, karena harusnya akan ada resiko yang diambil. Mereka coba untuk mulai melakukan clash di area objektif Lord. Ini menjadi taman bermain bagi kedua belah timnas dari representasi masing negara Sieru. Tersentuh dari kawan yang membuat akhirnya dia tumbang di kali ke-7, dan tidak hanya Sieru. Ada pertukaran juga yang berhasil diamankan oleh timnas Vietnam, tapi melihat bagaimana pembayaran konstan dari Indonesia tim, melihat adanya launch yang kedua berhasil mereka amankan, dan bahkan tidak ada kata selain laki dari timnas Vietnam maupun ganjaran yang harus mereka terima adalah kembali lagi Mount Daisy tumbang. Ditutupkan lagi dengan adanya Chelsea yang hilang, jadi double point eliminasi yang diamankan oleh seorang Chelsea. Misalkan dua player saja apakah mampu untuk menahan damage yang akan diberikan dan Lord Power yang akan berjalan di area lini bottom lane yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Wow, itu momentum yang bagus banget sebenarnya, kiting yang dilakukan oleh Fumi Eko. Dia megangin 4 orang loh tadi. 4 orang yang membuat Sierra terlalu dalam seorang diri, dan respon yang cepat dari Indonesia membuahkan poin balasan ke arah Vietnam. Timing dari Winter Crown juga dibuka oleh Viva di waktu yang tepat, membuat weakness point gak dipecahkan dari Daisy, dan bisa Daisy-nya didapatkan oleh teman-teman dari Indonesia. Kali ini dengan Lord Enhance yang bergerak ke arah bagian bawah, memang bakal cukup sulit ya untuk bisa mendapatkan base atau kemenangan
atas Vietnam. Mengingat lagi-lagi bermain dalam area pertahanan, ini X-Borg dan juga Aurora bakal jadi PR yang begitu berat buat Indonesia. Tapi masih coba untuk dipaksakan Glorious Pathway di bagian belakang, Last Insanity dan juga Winter Crown dari Cheney. Lihat gimana dia berhasil menekan momentum. Tapi masalahnya sekarang hanya best turret saja yang bisa didapatkan oleh Indonesia. Indonesia masih coba untuk mendapatkan lini depan dari Vietnam, tapi nggak akan mudah. Dan mereka pun mencoba kembali dengan 5 player yang berkumpul secara bersamaan. Daisy, target termahal yang harus segera dihilangkan sebelum Magnus Point-nya dipecahkan dan menjadi mimpi buruk untuk Indonesia. Tapi Indonesia masih menunggu Super Wave ini yang sekarang mendekat ke arah bagian tengah. Mereka nggak mau pulang, mereka masih mau coba cari celah, tapi akhirnya mereka harus mengurungkan niatnya. Iya, mundur lagi nampaknya menjadi jawaban dan pilihan yang bijak untuk timnas Indonesia di game kita yang kedua kali ini. 16 menit game waktu berjalan, respect masih menjadi kunci karena perlawanan dengan adanya power pack item yang slow but sure diamankan ini juga bisa jadi satu buah concern tersendiri juga untuk timnas Indonesia ya, sehingga mereka akan coba untuk memaksimalkan will calculate di next step move-nya. Dan timnas Vietnam otomatis mereka juga berada di posisi yang cukup masih dilematis sebetulnya ya, karena mengingat udah nggak ada lagi pelapis dari defensive high ground mereka. 3 base hilang for sure berkat Lord yang 2 kali diamankan oleh timnas Indonesia, yang ngebuat main endingnya ini yang harus dimaksimalkan ya. Dan kita lihat di sini udah ada beberapa formasi yang dibawakan oleh Vietnam juga dengan nge-show off sosok one-one-nya ya, cuman dia nggak sendirian nih, jadi satu buah decision yang wise. Dan kalau kita bicara soal one-one, itu dia Rose Gold yang next itemnya akan mengarah ke area satu buah si Halberd juga ya. Kita nggak tinggal diam, conceal play coba dilakukan dari Shieru mencari Vivian. Belum bisa mendapatkan siapapun di sana. Memang ada Chell, tapi Shieru terlalu overaction yang membuat dirinya pun terpanis. Kehilangan sang frontliner, Vietnam dipaksa untuk mundur dan sekarang Tiragana udah nggak ada dari Kauku Taken. Last dari kopian sini. Daisy yang dikejar dan Daisy dieksekusi. Godlike untuk Chell dan Indonesia siap untuk menyapu semua player dari Vietnam karena kali ini base terbuka dan kembali para Sri Kandi mendapat kemenangan untuk Indonesia di game yang kedua. Oke, itu dia satu kemenangan manis yang kembali berhasil diamankan oleh timnas Indonesia, tentunya dengan kemenangan yang mutlak, tentunya clean sweep for sure bisa mereka secure. Walaupun perlawanan diberikan oleh timnas Vietnam ini patut diakui ya, karena lumayan menguras waktu Indonesia untuk bisa langsung one straight push ke arah high ground mereka. Tapi dengan adanya decision making, kalkulasi yang matang, serta adanya lagi-lagi chemistry dari teamwork yang nggak bisa diragukan lagi, yang membuat akhirnya Indonesia bisa menghancurkan ke area strat defensif yang kupikir dengan item yang udah lumayan masif nih dari One-One, ya Daisy, dengan adanya high ground mereka juga Aurora, mereka masih punya chance buat nahan. Tapi ya untungnya celah yang didapatkan oleh timnas Indonesia yang ngebuat akhirnya tadi mereka bisa mengunci pergerakan dari teman-teman dari timnas Vietnam, dan 2-0 ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia di babak playoff. Ya, menarik nih ya, karena memang di game kedua berbanding terbalik dengan game sebelumnya. Di game pertama mereka berjalan, bahkan di menit ke-6 udah ada pasif dari base turret yang dihancurkan. Namun saat disayangkan, memang strategi yang dibawakan membawa one-one di pick atas itu ngerepotin banget sih, karena mereka nggak boleh ada mistake sama sekali. Mereka nggak boleh ada kesalahan gerak apabila team fight terjadi, dan para frontliner-nya ini nggak boleh sampai ada salah titik di mana weakness point bisa dipecahkan, malah itu menghantarkan one-one-nya untuk menggunakan crossbow of tank gitu. Jadi memang tadi banyak PR banget yang harus diantisipasi sama teman-teman dari Indonesia, tapi somehow mereka berhasil memaksimalkannya dengan direct pick, di mana direct pick juga menjadi pick pertama yang kita lihat untuk direct di area jungle yang setelah sekian lama sudah hilang, kembali digunakan oleh Vival, dan sangat-sangat luar biasa sekali penampilan dari Direct yang baru saja muncul tadi. Dan tadi untuk post game stats, di mana ada full item yang sudah diselesaikan juga untuk Chell ya, hingga ke Bloodwing sebagai item penutupan terakhir dengan Starium Sight, ada juga Feather of Heaven, Holy Crystal, dan juga Divine Glaive. Udah lengkap sebuah item yang sangat-sangat destruktif sekali dengan magical damage hero ini. Apalagi kalau kita bicara untuk gold yang didapatkan, ada di angka hampir 15.000 untuk Chell, menandakan bahwa dia udah siap juga untuk item-item penggantinya apabila dibutuhkan seperti Winter Crown ataupun Immortality pada saat team fight terjadi. Kita lihat Vival. Yang menarik perhatian di sini adalah Vival, dia meskipun
bisa dibilang damage dealer utama dari physical untuk teman-teman dari Indonesia, tapi tetap aja dia nggak fokus ke arah full item damage. Tetap ada Brute Force, Breastplates, dan juga Queen's Wing serta Winter Crown di sana yang tadi sempat kita lihat ya. Ini menjadi item yang memang mendinai adanya 1-1 dan itu digunakan oleh 4 player dari Indonesia. Congratulations Indonesia sekali lagi.